Yang sayangnya laki-laki di Minang tidak paham aturan itu. Entah tidak paham atau tidak mau tahu kan. Harusnya dia paham begitu. Jadi kalau mati saudaranya, dia datangi itu ya istri saudaranya, anaknya mau saya bawa, saya yang membesarkan atau kamu yang membesarkan, saya yang tanggung biayanya. Bila harusnya begitu. Dan gini pula, kalau suami ibu menanggung hidup kemenakannya, jangan ibu marah pula. Kewajiban dia. Berdosa suami ibu kalau enggak. Iya, jadi kalau ibu, saudara suami ibu mati, dia punya anak, maka dia anaknya bertambah otomatis tuh dengan anak ibu. Jangan ibu, takut lagi bulan jolo nyotik bulan. Tidak boleh tuh ibu. Ya, perempuan harus paham itu. Karena ada sebagian ibu-ibuku yang aku monopoli. Ya kan? Sampai kalau dia memberi ke ibu ayahnya pun preso, Pak. Kan tugas perempuan yang malas menyusukan anaknya, takut tubuhnya rusak. Yang begitu tuh bermasalah besar nanti di akhirat itu. Tapi karena memang adiknya sudah ada pula, dan kalau disusukan tidak sehat lagi, dan itu sudah rekomendasi dokter, hentikan. Maka kalau ibu lebih mendahulukan bekerja ketimbang menunaikan kewajiban ibu ke anak ibu bermasalah di akhirat nanti. Nah, itu makanya ya lata longsong, ya minta halal ke anak-anak tuh. Ya, nah, yang masih menyusukan anak ya sudah tunaikan haknya 2 tahun itu, maka ibu bawalah anak ibu kamari yang menyusukan. Minta ruangan khusus ke yayasan untuk ya ibu-ibu yang menyusukan agar anak-anak di situ mungkin main sampai siang sampai sore itu. Ada yang Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang fikih keluarga yang kita bahas dulu di surat Al-Baqarah mulai ayat 221 sampai 237. Terakhir kita baru sampai ayat 229 tentang perceraian. Ya, ini bukan berarti mengajarkan Bapak Ibu bercerai ya. Ini kalau terjadi, ini kan sebuah sesuatu yang mungkin dan bisa saja terjadi pada rumah tangga siapa saja. Nah, kata Allah dulu di ayat 229, at-talaqu marratain. Talak itu 2 kali. Maksud talak 2 kali itu talak yang raj'i namanya. Talak yang bisa rujuk. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan engkau, nah, itu sudah bercerai namanya itu. Nanti perempuan itu menunggu 3 kali haid, ya 3 kali haid. Kalau tidak didatangi, tidak dirujuk oleh suaminya, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain, artinya itu. Lalu dia ucapkan lagi kalau sudah dirujuk, dia ucapkan lagi, saya ceraikan engkau, katanya. Atau bahasanya bisa jadi tidak begitu, pulang selah ke rumah pak kau lah. Nah, itu jatuh juga tuh. Ya, jadi seorang suami jangan berkata begitu kalau marah ke istri, pulang ke merangkai kau lah. Itu menurut sebagian ulama itu dianggap cerai itu, kalimat yang mengandung arti cerai. Maka perempuan ini menunggu selama 3 kali haid. Bila masa itu tidak kembali suaminya menggauli dia, maka itu sudah dianggap bercerai namanya itu ya. Dia setelah itu boleh menikah dengan orang lain. Itu maksudnya 2 kali itu. Jadi bukan sekali jatuh. Kalau ada seorang suami berkata, saya talak engkau, talak 3 langsung. Nah, tak jadi itu, satu yang dihitung ya. Itu maksud at-talaq marratani. Marratani maksudnya itu
talak yang raj'i, yang bisa rujuknya ya pulang saja. Ya, bergaul dengan di sini sudah selesai. Ya, tidak perlu akad nikah kecuali kalau iddahnya sudah habis, sudah 3 kali haid, tidak juga dirujuk, maka kalaupun kembali harus dengan akad nikah baru. Ya, pakai saksi, pakai wali, akad ijab kabul, pakai mahar kembali ya. Misal sudah diceraikan, lalu setelah 3 kali haid ternyata suaminya tidak datang-datang merujuk dia, maka ya si suami tadi tidak boleh lagi menggauli dia kecuali harus dengan akad nikah baru. Ya, harus lagi ulang nikahnya kalau iddahnya sudah habis. Nah, itu ketentuannya. Kalau talaknya talak raj'i namanya ya, talak yang bisa dirujuk itu 2 kali. Cuman kadang-kadang begini Pak Ibu, di Indonesia ini agak rumit. Karena hukum fikih di Indonesia ini yang berlaku, cerai hanya bisa dianggap cerai kalau di pengadilan. Jadi kalau cerai tidak di pengadilan dan dianggap cerai oleh negara kita. Padahal secara hukum fikih klasik, bagara-gara pun bercerai. Ya, jangankan serius, suaminya bercanda, saya cerai kamu ya. Itu bercanda tapi jatuh satu. Karena kalimat itu bukan kalimat untuk dimain-mainkan itu. Itu kalimat serius itu ya, kalimat berat. Bercandanya serius, seriusnya apalagi? Ya, begitu kata Nabi. Maka kalimat cerai, kalimat talak, pulanglah ke rumah ibumu, bapakmu, itu kalimat yang tidak boleh suami mengucapkan itu. Ya. Yang lain saja kalau marah. Karena itu dianggap perceraian namanya ya. Tapi kalau di hukum fikih Indonesia agak rumit. Kalau saya lebih senang mengikuti pendapat apa? Hukum fikih klasik. Ya, sesuai hadis Nabi, bercandanya serius, seriusnya apalagi. Maka kalau diucapkan suami, saya ceraikan engkau, itu sudah jatuh. Walaupun tidak dicatat di pengadilan, tapi sudah jatuh. Itu kalau talaknya raj'i. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 230. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Fa in talaqaha fala junaha alaihima ayyataraja'a id zanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Dan jika suaminya menceraikan dia lagi, tadi kan sudah 2 kali nih. 2 kali. Ya, pertama diceraikan, dia rujuk sebelum habis iddah. Dia rujuk 1. Habis itu bertengkar lagi, diceraikan lagi, rujuk lagi 2. Nah, yang ketiga, kalau diceraikan lagi setelah rujuk yang kedua ini, maka tidak halal lagi bagi suaminya merujuk. Nah, kecuali si perempuan tadi menikah dulu dengan laki-laki lain. Dan setelah menikah, dalam bahasa Nabi itu, mereka menikmati hubungan seksual. Setelah itu diceraikan oleh suami yang kedua, habis iddahnya, baru suami yang pertama boleh menikah dengan mantan istrinya dengan akad nikah yang baru. Ini ya, jadi kalau ada suami sudah 3 kali mentalak istrinya, maka haram dia menggauli istrinya, haram rujuk, kecuali istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Dan menikah bukan menikah settingan. Kalau ada yang menikah settingan misalnya, ya kadang-kadang itu orang rumah pun nampak rancak ketika lagi caraian. Ketika sama jawab dah rancak bentuknya lah. Ini orang rumah aku rancak bentuknya lah carai itu. Cubalah, itulah pada saya. Ya. Ketika sama jawabnya kusui ke Pak. Ya tak. Kusui sebentuknya. Lah diceraikan Pak. Makanya ibu kalau lah jando kan segeh bentuknya Pak. Ya. Kalau lah jando Pak, wakilit bentuknya glowing, bentuknya pandai merawat diri Pak. Itu makanya jando kok ya menggoda. Ya. Rata-rata begitu. Ya, tak tahu kenapa kok sudah jadi janda kok dia pintar merawat badannya Pak. Ketika sama jawab gimana ya kusui seperti itu. Nah, biasanya di sini kalau sudah diceraikan cantik dia tuh Pak. Ya, cantik. Lalu ini sudah 3 kali Pak. Dan kita ingin pulang ke dia, padahal sudah haram kan?
Di telepon kawan naik, gitu. Oh ini nabung menikah di rumah bu, tapi sudah nikah caranya betul ya. Bu bayi sadonya, bagi piti betul. Itu haram. Kata Nabi, Allah melaknat la'anallah al-muhallil wal muhallallah. Kata Nabi, Allah melaknat yang muhallil. Yang muhallil yang laki-laki yang menikahi istrinya tadi. Itu muhallil nama itu supaya suaminya bisa balik. Wa muhallallah, suaminya yang bayar tadi, mantan suaminya itu sama-sama dilaknat oleh Allah. Jadi kalau memang menikah, normal menikahnya, tidak settingan. Ya, dia harus berhubungan dulu. Berhubungan itu bukan berhubungan ala kadarnya, saling menikmati dulu kata Nabi. Ya, jangan ala kadarnya untuk melepaskan apa saja kan, keikatan yang menghalangi mantan suaminya balik. Memang berhubungannya normal, berhubungannya saling menikmati. Lalu dia bercerai habis iddahnya, baru suami boleh ya menikah lagi dengan mantan istri. Itu makanya kalau lah 2 kali mentalak, yang ketiga gua hati-hati mana. Ya kan, sebab kalau yang ketiga gua tak boleh balik lah. Ya, kalau mau balik ya dia harus menikah dulu. Itu aturannya begitu. Ya. Nah, kalau sudah habis iddahnya, mereka ingin merujuk kembali, ya itu dibolehkan dengan akad nikah baru dengan niat memang masing-masing saling ingin memperbaiki diri. Nah, begitu aturannya ya. Sudah ayat 230. Fa iza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Apabila kamu menceraikan istrimu dan iddahnya hampir habis. Ada yang mengatakan iddahnya sudah habis, cuman dia belum mandi junub. Nah, begini. Kan iddah perempuan yang haid 3 kali haid ya. Nah, kalau sudah 3 kali haid, berarti setelah dia suci boleh menikah kan? Kalau hitungannya sebenarnya 3 kali suci. Kalau 3 kali haid, berarti di waktu haid dia boleh menikah. Karena ada 2 pendapat, bisa 3 kali suci hitungannya, bisa 3 kali haid. Kalau seorang perempuan hitungannya 3 kali suci, maka dia di waktu suci boleh menikah. Kalau hitungnya 3 kali haid, di waktu haid boleh menikah. Misalnya dia diceraikan sekarang, lalu dia haid 1, suci, haid 2, suci, haid 3, maka di masa haid itu boleh menikah sebenarnya. Walaupun bergabungnya nanti setelah suci. Kalau hitungnya 3 kali suci, dicerai, haid suci 1, haid suci 2, haid suci di waktu suci boleh menikah. Nah sekarang kasusnya begini, dia sudah 3 kali haid dan sudah suci tapi belum mandi. Maka di saat belum mandi itu boleh dirujuk suaminya, kira-kira gitu. Ya kalau memang kalau sudah habis iddahnya, artinya dia sudah mandi, sudah bersuci, tidak boleh lagi. Harus dengan akad nikah baru. Ya. Jadi maksudnya hampir habis iddahnya, maka seorang suami berhak merujuk istrinya. Makanya talak itu ada 2, ada talak raj'i namanya, talak 1, 2 tapi dirujuk di waktu iddah. Dan ada talak bain namanya. Talak bain ini ada 2, ada bain sugra, ada bain kubra. Yang bain sugra itu dia talaknya 1, 2, cuman habis iddah belum dirujuk, maka dengan akad nikah baru kalau mau rujuk. Kalau yang bain kubra, itu tidak bisa rujuk lagi, itu talak 3 namanya itu. Seperti ketentuan di ayat 230 tadi, dia wajib menikah dulu dengan suami yang baru. Nah kalau waktu iddahnya hampir habis, maka suaminya boleh menahan dia. Menahan dia itu maksudnya merujuk kepada perempuan tadi atau menceraikannya dengan cara yang ma'ruf. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau seorang perempuan diceraikan, kata Allah harus menceraikannya bima'ruf. Jangan menceraikannya lalu kemudian kita membencinya, silaturahim jadi putus, tak boleh. Kalau bercerai ya baik-baik. Ya. Serahkan kembali ke bapaknya. Pak, sampai di siku untung kami. Ya, bos serahkan anak pak balik. Ya, tapi hubungan kita tetap baik. Ya, karena silaturahim itu kalau putus, Ibu, nanti disirat di stasiun yang ke-7, siapa yang putus silaturahimnya dia jatuh ke bawah tuh, ke jahanam.
Makanya walaupun suami istri bercerai, tetap hubungan silaturahim tidak boleh putus. Apalagi saling membenci ini. Ini kalau artis biasa bercerai kan ribut ya. Tak boleh begitu. Bercerai pun harus dengan cara yang ma'ruf. Ya kalau memang sudah tidak suka lagi, mungkin hajat kita sudah selesai, hajat dia sudah selesai, sudah serahkan ke bapaknya. Dulu kita adu ke bapaknya baik-baik ya. Sekarang kenapa kita tidak menyerahkan baik-baik pula ke bapaknya? Antarkan ke bapaknya. Itu perceraian yang baik. Ya, Pak, anak Pak sampai situ ambo nafkahinya, ambo rawatnya. Ya nak taluk dan boleh. Ya kan? Kita nak Pak, aku ya Pak taluknya, ambo taluk dan boleh. Dia jadi begitu toh. Kau jadi perempuan kau kan maksudnya diserahan di apaknya kawak kan menggantikan tanggung jawab apaknya. Lah itu dulu apa ditanggung jawab apa, tanggung jawab ibu apa, ibu tanggung jawab apa, ya kan, nafkahnya, belanjonya, sadonya di sampai dosa-dosa ibu tanggung di apa. Akhirnya banyak kapaknya tuh, ya. Karena bisa jadi ibu kau memang ya kalau pembangkang durhaka ke suaminya sudah tidak kuat lagi kan, begitu kan perintahnya. Kalau istrimu durhaka kasih nasihat dulu, sudah kasih nasihat tidak mempan. Ya di pisah ranjang tak mempan, ya kasih hukuman tak mempan, kamu yang Pak boleh taluk dan boleh Pak ambil lagi kami bisa jadi ibu kau begitu tuh. Udah serahkan, itu namanya ma'ruf ya. Tak boleh sampai dipatahkan batang lehernya kan. Manusia yang paling buruk itu kata Nabi, ya tidak ada manusia yang paling buruk, bahkan azabnya juga paling buruk. Seorang istri yang menjadikan, seorang suami yang menjadikan istrinya seperti budak belian. Seperti budak belian dia, siang hari dia tampar, malam hari dia tidur bersamanya. Itu seburuk-buruk laki-laki, sehina-hina azab nanti di akhirat begitu tuh. Ya, seorang suami yang menjadikan istrinya seperti budak. Siang dia tampar, malam dia tidur dengan itu tidak boleh begitu ya. Kalau memang tidak suka lagi, udah serahkan ke bapaknya. Itu namanya ausarihuhunna bima'ruf, atau ya ceraikan dia dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna diraran litaqtadu, jangan engkau merujuk mereka hanya untuk menganiaya mereka. Ini kan talaknya baru talak 2 nih atau 1. Lalu sebelum iddahnya habis kita rujuk dia, tapi tujuannya tidak benar, supaya perempuan ini bisa kita siksa lagi dia. Ya, karena ada perempuan ini selama masih dalam akad nikah kan dia tidak bisa minta cerai kan, dia tidak bisa kemana-mana. Ada para laki-laki ini yang niatnya jahat, ya itu tidak boleh supaya kita menyakiti dia, tidak boleh. Kalau memang sudah tidak bisa kita berbuat baik kepadanya, ya sudah, lepaskan kata Allah. Karena perempuan itu, makanya nanti Bapak Ibu ya, apa yang membuat manusia ketakutan di akhirat? Bertemu istrinya. Jadi salah satu yang membuat manusia ketakutan di akhirat, Pak, ketemu istrinya. Hingga dia lari nampak istrinya. Biasanya kita kalau lihat istri kan senang ya. Besok di akhirat suami-suami lari nampak istri itu, tunggang langgang dia lari. Kenapa? Karena hak-hak dia selama di dunia tidak dipenuhinya. Nah, itu makanya perempuan itu sebenarnya tidak disuruh bekerja, karena akan ditanggung suaminya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Makanya ibu-ibu yang bekerja ini, sebenarnya kalau ibu jengkel bekerja, kesal ibu bekerja, suami ibu berdosa itu. Ya kalau ibu jengkel bekerja, ya kesal ibu bekerja ini, kan? Maka suami ibu berdosa dia. Karena bapak ibu dulu menyerahkan ibu ke dia untuk ditanggung. Sekarang ibu ikut pula menanggung beban keluarga. Ya, harusnya suami ibu malu ibu. Ya kan? Ya malu dia. Dulu bapak ibu menyerahkan ke dia untuk ditanggung kan? Ibu waktu sebelum menikah kan ditanggung bapak semua, sampai beli badak pun ditanggung dah. Ibu lah beli badak surang. Beli baju surang. Tak malu itu. Malu itu. Ya. Dia kok mereka menambung kirimlah ke apa-apa gitu. Ya harusnya suami-suami itu malu melihat istrinya bekerja. Ya. Harusnya ibu kalau pulang ya kan
ngebukaan baju ibu, nyemandian ibu bagai sebut bukti dia malu dengan ibu tu, hingga jangankan memasak nyusul ibu. Kalau ibu tiba rumah tu dah masak-masak lah. Kan masak indah, menyapu rumah indah lah itu. Kau nyebut manuang salah itu. Itu harusnya begitu tu. Karena dia sudah menanggung, ibu sudah menanggung tanggung jawab dia. Yang harusnya dia tanggung jawab ke ibu itu. Memang begitu harusnya. Ya. Tapi ibu jangan pula sampai rumah kau tak malu dah jadi negara Jo ni kau. Ya, sepayah tu dari pagi sampai malam lagi lah. Tapi shift sore kan, pulang jam 10 malam nah. Ya begitu. Ya karena nanti suami-suami lari nampak istrinya itu. Kalau istrinya tidak dia tanggung utuh ya selama di dunia, maka dia ya akan takut melihat istrinya di akhirat. Atau makanya nanti ya kalau istrinya bekerja, itu seorang suami ya ibu lai ikhlas bekerja. Tanya itu, lai tidak terbebani ibu bekerja. Tidak pak ikhlas ambo pak. Nenggaji ambo tu pak ya, nenggaji ibu untuk ibu sadonyo. Ibu pakai bak kartu hati ibu. Dan dari ambo kok tiap bulan 10 juta. Harusnya begitu suami ibu, ya kan? Ya karena malu dia tuh, ibu bekerja pula kan? Sampai malam lagi, pulang surangannya, kalau nyapu. Harus kalau pulang malam tuh nyapu ibu, ya nah. So pulang surangnya, aduh hujan-hujan kan? Gak kasih pakai motor, kalau pakai auto dah mana? Yang pakai motor hujan-hujan pulang yang 10 malam ibu. Kan ibu rumah kan hanya lalu pak. Nah, makanya itulah. Nanti bapak-bapak lari nampak istrinya itu, begitu tuh. Atau makanya ya tak boleh kata Allah, jangan kamu merujuk istrimu untuk menyakiti dia. Tak boleh. Wa may yaf'al zalika faqad zalama nafsu. Siapa yang menyakiti istrinya, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Bukan menzalimi istrinya. Suami yang menyakiti istrinya itu kata Allah dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kenapa? Itu yang azab yang paling pedih tadi, tidak bertanggung jawab namanya. Makanya kata Nabi, ada 4 manusia yang diharamkan surga ya, tidak akan masuk surga. Nah salah satunya sayyi'ul malakah namanya. Orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti salah satunya ya suami yang tidak bertanggung jawab ke istri. Ya. Maka sebenarnya ibu-ibu ini kalaupun bekerja tu malam tu dijemput suami. Itu tanggung jawab dia. Tidak pulang seorang ibu. Ya, jemputlah sama suami. Ya. Kau kirim saya kapak. Aku untuk saya kirim saya video kau ke beliau. Kalau ibu mengecek kau terangnya kan cak bu ngecek. Aku saya video kau. Iya, tanggung jawab namanya itu. Kan tanggung jawab sebenarnya ibu ni ke mana-mana ditemani suami. Tanggung jawab dia itu. Nah, kalau pulang malam berjasa seorang. Makanya kata Nabi begitu, siapa yang kata Allah siapa yang menyakiti istrinya, dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Nah, makanya perempuan itu memang ya, coba nanti Bapak Ibu baca di surat Taha 117 ya. Dulu Nabi Adam diusir ke bumi sama dua dengan istrinya Siti Hawa. Ya, awalnya fala yukhrijannakuma minal jannati. Jangan sampai setan mengeluarkan kalian berdua dari sorga dan kalian sampai di bumi. Jadi keluar dari sorga itu berdua, sampai di bumi berdua. Tapi di penghujung ayatnya kamu akan bersusah payah. Nah kata bersusah payah itu berubah dari 2 ke 1. Fataska itu 1, tidak 2. Harusnya fataskaya. Kenapa begitu? Allah ingin kasih isyarat, kalaupun perempuan turun ke bumi bersama Adam, istrinya bersama Adam turun ke bumi, tapi sampai di bumi Adam yang susah sendiri, Hawa tidak boleh susah. Itu bahasanya. Jadi di dunia ini, di bumi ini perempuan tidak boleh susah, karena kesusahan itu hanya untuk laki-laki. Itu makanya kami itu, Bapak Ibu, tidak banyak air mata kami, karena kami itu tidak boleh menangis. Karena ibu kami tidak banyak, ada sama ibu. Nah, makanya ibu tidak boleh susah. Itu makanya ibu lunak badannya, lunak hatinya, lunak suara. Kalau ibu tidak boleh susah. Yang susah itu yang kuat, yang kasar. Nah, kami boleh susah. Makanya Adam sendiri saja susah engkau. Suamimu jangan bawa susah. Makanya tidak boleh membawa isi itu susah. Biar lawak susah.
Atau makanya kalau ada apa-apa yang merasai di orang rumah, tu batu tu pak situ. Ya. Macam itu harus akan nikoda, koleda, dah dapat kagak ya suami lo pak. Dah dapat duduk lah kan. Bakar rajo, saya tak ada berhenti lo pak. Disuruh orang rumah, memang macam itu. Ya memang suami itu harus susah-susah. Itu mak apa-apa tu, memang nak panjang umurannya itu tu. Ya. Dia ditugaskan untuk bersusah-susah. Kalau ibu enggak, ibu seperti ratu gitu. Memang begitu harus. Pokoknya apa-apa tu kan ya kan capek buru bantu. Kalau ibu kan lama buru enak. Ibu kan terawat. Nah, kalau kami umur 50 kan ada selesai bentuk dah. Ya kan ada selesai. Kadang rambut dah hilang, sampai 10 lebih hilang rambut kadang-kadang. Beliau kan lah hilang rambut. Susah. Ikut cik orang rumah baru cukup. Bayangkan untuk 2 orang itu dah habis rambut tadi. Baru nikah dah cukup rambut beliau. Apalagi kita 2 tahun menikah, antara rambut tidak bisa. Iya. Itu bukti kami kan rambut hilang itu kan dekat kapal langit. Ya enggak? Bako angkat kepala kami, memikir ibu. Bako angkat kepala kami, memikir ibu. Memang begitu harusnya. Memang laki-laki itu cukup. Ya. Nah, jadi beliau pun lah batu dia itu. Kadang-kadang suami itu istri suruh ke rajonya mana-mana rumah. Dan waktu dah bertanggung jawab namun. Ya, iya beliau yang ke rajo, apa yang ke rajo? Yang susah-susah. Nah, gitu. Makanya begitu kata Allah tu. Siapa yang menyusahkan istrinya, dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Bukan zalim pada istrinya, pada dirinya dia zalim. Gitu. Nah, jadi kalau beliau kalau masuk surga kau. Ya memang itulah harusnya. Kau dapat di pintu baru ke muka pintu. Manyo cikgu langsung. Itu harusnya. Itu. Tak ada om beli rokok minta ke orang rumah je lo suami ada. Itu. Ada kadang-kadang apa-apa kau bu pakai peti ibu lagi. Nyoba bayi aja pak untuk. Tak ada sama gitu ibu. Iya. Nampak peti dia kan? Pakai peti aja. Itu gantung sana. Gini ibu, kalau suami dia berhutang ke istri. Itu ketentuannya. Makanya kalau suami ibu minjam peti ibu catat. Oh iya, peti ibu tak ada petinya kan? Kalau peti suami, peti ibu. Memang tu aturannya. Ibu kan wajib jaga nafkah. Kalau tak ngagi kan ibu ambil. Cilok nama. Kan dia wajib memberi. Sekarang dia tak beri. Ambillah. Ibu mengambil hak ibu yang tak diberikannya. Bukan cilok itu. Ibu mengambil paso. Cuma bahasa kasarnya cilok. Kalau bahasa halusnya mengambil paksa. Kalau nak dipaksa tak nyoget. Tak gitu. Ini wajib bagi ibu. Tak nyoget tak. Ambil lah. Itu. Karena kewajiban dia. Makanya kalau ibu bekerja punya penghasilan tu hutang itu. Kalau suami ibu pakai peti ibu, bila bagi pak ya catat. Kalau pakai saksi, jangan tontok saya ibu. Apa aku dia cari ibu. Soal peti ni cari ibu. Kan? Ada ibu tak ada tu cuma jangan tontok selai. Lewat dia balik takar kan pada asal. Enggak bisa gitu. Catat kalau piti ibu yang dipakai apa catat. Bakok catat ustaz. Kau mati ibu. Maka harapannya berhutang lu. Kalau nak ibu tak dapat apa-apa ibu lu. Seberapa ibu dapatnya. Ya enggak? Tapi kalau ada tercatat utangnya ambil utang banyak utang lu. Siswanya baru bagi warisan. Kalau nak ibu jadi warisan satunya. Tu aku dicatat. Tak banyak tiap ibu boleh tiap apa okey. Ya kan? Akulah mati apa lah penyonyo satu mati kan. Tapi kalau ada dicatat, mati apa ambil utang lu. Itu aturannya. Ya. Tapi tentu ibu pada endo, kok pakai piti apa catatlah. Kok piti kok ini berubah juga ni. Aja nambol sasarannya beko, ya kan? Sejak tengah pengajian tu selesai terangin rumah. Iya. Iya tentu baik-baik. Ya memang begitu. Suami harus paham. Ya kalau dia berhutang ke istrinya dicatatnya.
hutang itu. Kalau ibu kan tidak perlu dicatat. Karena tidak tahu istri tidak ada berhutang ke suaminya, aturannya begitu. Bagaimana berhutang? Kewajiban dia hutang apa? Kalau suami ya dia wajib menafkahi istrinya. Sekarang uang istrinya diambil hutang namanya. Nah, itu risikonya ya. Kalau ibu-ibu yang bekerja, hutang nyoba. Nah, gitu. Nah, jadi itulah ya aturannya. Lalu hadis ayat berikutnya ya 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'a. Ibu-ibu yang melahirkan, perempuan-perempuan yang melahirkan anaknya, dia wajib menyusukan anaknya 2 tahun penuh. Ini wajib hukumnya ibu ya. Tapi ibu yang bekerja, tidak berdosa ibu. Ibu wajib menyusukan anak 2 tahun, tidak bagi susu lah. Menyusukan. Yang menyusukan itu mulut dia ke puting susu ibu 2 tahun. Ini masalah ibu kalau bekerja. Makanya saya tuh sarankan di rumah sakit atau di mana saja lah ada ruangan khusus bayi tempat ibu menyusukan anaknya. Jadi ibu bawa anaknya, kalau ada ibu pulang, mungkin sekali berapa jam ibu pulang, minta izin dulu. Kalau tidak ibu nanti berdosa. Karena Allah wajibkan ibu menyusukan 2 tahun. Itu kenapa tadi saya katakan ibu disuruh di rumah. Bukan bekerja ibu, di rumah. Karena kalau ibu punya anak, kewajiban ibu 2 tahun penuh. Andai tidak ibu penuhi 2 tahun, nanti anak ibu menuntut ke ibu. Sama juga seorang suami tidak ibu penuhi hak-hak dia, nanti suami ibu menuntut ibu. Sama juga seorang istri tidak dipenuhi haknya oleh suaminya, istrinya menuntut dia. Semua orang yang hak-hak mereka tidak kita penuhi akan bermasalah dengan kita, termasuk anak kita. Nah, makanya banyak sekarang ibu-ibu ya kan nyeparasi susunya letak di kulkas kan, pakai dot, pakai apa namanya itu. Ya kan, apa itu saya diminum sampai sore. Tak boleh itu. Tak boleh. Yang berdosa ibu. Panjang mana ibu-ibu. Ini kita bicara hukum agama ibu ya, bicara hukum ya begitu. Ya, kita tidak bisa tawar-menawar. Maka ibu-ibu yang anak kadang-kadang dulu awak sibuk dah sempat menyusukannya, panggil anak sadonya lihat. Panggil sadonya. Ya kan? Balik saat dia panggil yang sadonya. Ngecek lakinya oleh. Dulu ama adik sibuk pakai rajo, tak sempat menyusukan kalian 2 tahun penuh. Tolong jadi lagi beban ama di akhirat dah. Ayo ma kami ikhlaskan, tak apa. Selesai ibu satu urusan. Baru mati deh. Kalau tak mati dulu, panjang urusannya nanti itu. Maka ibu-ibu yang sekarang bekerja anaknya ndak disusukan itu, ibu minta nanti kehalalan mereka. Ya, nanti kalau mereka sudah dewasa minta halal sama mereka. Nah, tolong halalkannya, jangan tuntut amal di akhirat dah, karena memang itu ya apa boleh buat, amal harus membantu apa, bakal raju dulu, gaji apa dah cukup untuk belanja awal. Bisa jadi begitu kan? Ya sudah. Ndak baalam aja. Kalau ndak tuntut tu. Ampun apa nak ibu lah, memang begitu aturannya tu. Nah, itu. Jadi 2 tahun ibu ya, makanya kalau masih memungkinkan ibu bawa anak ke sini, di sini ibu susukan, mungkin ada ruangan khusus ya bagi ibu yang melahirkan, bagi karyawan yang melahirkan. Saya kira yayasan harus menyediakan itu. Menyediakan ruang khusus untuk ibu-ibu yang menyusui anaknya. Nanti mungkin anak itu dikasih situ tempat bermain apa, mungkin ada babysitternya yang bisa membantu sampai kalau enggak mungkin ada keluarga bawa ke sini satu tuh. Memang begitu ibu. Aturannya begitu. Kata Allah, perempuan yang melahirkan anaknya wajib menyusukan 2 tahun penuh. Dan kalau bercerai ya, ini terjadi perceraian nih. Ya, ini perempuan, misalnya gini sedang hamil, sekarang sedang hamil tua, diceraikan sama suaminya, ya tak? Besok anaknya lahir, maka ketentuannya anak ini langsung diserahkan ke bapaknya oleh istrinya tadi. Istri saya hamil tua, saya ceraikan hari ini, besok lahir anak saya, maka istri saya menyerahkan anak itu ke saya. Dah, ku anak udah bawalah, ambo ke menikah. Karena perempuan kalau sudah melahirkan boleh menikah, dan dia dibawa oleh suaminya. Anak saya tidak boleh mengganggu hidup dia dengan suaminya. Anak saya milik saya.
Jadi ketentuannya begini Ibu, Bapak. Kalau terjadi perceraian, hidup atau mati perceraiannya, maka anak menjadi milik ayah atau keluarga ayah. Saya kalau mati, anak saya dibawa adik saya laki-laki atau kakak saya laki-laki atau bapak saya. Istri saya dia menikahlah dengan laki-laki lain dan bawalah oleh suami yang baru. Anak saya tidak boleh mengganggu hidup dia. Itu aturannya begitu ya. Yang punya anak laki-laki. Karena kami ini petani, ibu lahan tidak punya tanaman. Yang punya tanaman itu petani. Makanya secara hukum, kalau terjadi perceraian, maka anak diserahkan dan diambil bapaknya. Ibu tidak ada urusan dengan anak. Hingga anaknya ini baru lahir. Kalaupun anaknya baru lahir, tetap diambil bapaknya. Kalau ada kesepakatan, tolonglah susukannya dulu. Kasihan, kecil istri tadi, bara udah bayi yang baru sebulan. Betul lah, bayi lah ibu. Makanya kata Allah, wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ibunya tadi wajib dibayar oleh mantan suaminya, rezekinya dibayar, pakaiannya dibayar, semua kontrak itu. Karena ibu tidak ada lagi kewajiban. Jadi ini kalau sudah tidak lagi istri suami itu, maka ibu tidak ada kewajiban lagi karena anak, termasuk menyusukannya tadi. Kan perempuan wajib menyusukan 2 tahun. Kalau ibu status istri, itu ya. Kalau ibu tidak status istri, diceraikan, ibu tidak wajib menyusukan 2 tahun. Jadi kalau ibu punya anak kecil, dia ingin menyusukan anak, cerailah. Dia kepakainya kan ibu, cerai. Dan menyusukan ibu. Tapi kalau ibu berstatus istri, ibu wajib menyusukan 2 tahun. Itu ketentuannya ya. Kalau tidak istri lagi, maka serahkan ke ayahnya. Itu makanya Pak Ibu, ya, ayahnya bertanggung jawab terhadap anaknya sampai akhirat. Kalau ibu tugas ibu salah hamil, melahirkan, menyusukan 2 tahun selesai. Lebih itu bapaknya lagi. Ya. Makanya kalau terjadi perceraian, maka si istri itu berhak dapat bayaran dari mantan suaminya dan kontrak sifatnya. Baralah mau disusukan anaknya. Ya, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun, tergantung kesepakatan. Tuh. Jadi ibu kalau status istri wajib menyusukan anak 2 tahun, kalau enggak boleh. Ya, serahkan ke bapaknya lah, karena ibu tidak berdosa itu. Ibu kalau tidak menyusukan anak 2 tahun itu tidak berdosa. Kalau memang status ibu sudah diceraikan. Nah, ini buktinya anak tanggung jawab ayah. Nah, sama juga kalau nanti mati Bapak Ibu. Ibu serahkan anaknya ke anak ibu, ke saudara bapaknya atau ke kakek. Ibu boleh menikah dan ibu tidak akan berdosa, tidak merawat anak-anak ibu. Karena ibu hanya bertanggung jawab melayani suami ibu yang baru. Anak-anak ibu tidak ada tanggung jawab ibu. Anak ibu tanggung jawab keluarga ayahnya. Itu makanya gini ibu. Ibu kalau meninggal suami ibu, anak ibu, kalaupun dia tinggal dengan ibu, tetap belanjanya sampai dia dewasa ditanggung kakeknya atau saudara ayahnya. Itu aturan agama tuh. Makanya bapak nanti kalau ada adik awak meninggal, ambo kalau adik ambo meninggal nanti ibu misalnya dia punya anak dia itu tanggung jawab saya sampai dia dewasa. Harusnya bawa. Kalau istri adik saya mau merawat anaknya, saya biayai anak itu sampai dewasa. Aturannya begitu Pak. Ini penting untuk laki-laki paham. Ya. Kalau nanti adik bapak atau kakak bapak meninggal dunia, anak-anak dia tanggung jawab bapak. Kalau tidak bapak berusaha. Ya. Makanya kata Allah, ya, kalau ya wala tudaru walidatun biwaladiha wala maulud lahu biwaladihi wa 'alal waris mislu zalika. Ada kata waris di sini. Jadi kalau bapaknya bertanggung jawab terhadap anaknya yang diceraikan ibunya tadi, kalau bapaknya ini mati, maka yang mengambil alih tanggung jawab itu adalah warisnya. Saya ya adik saya atau kakak saya atau bapak saya, dialah yang mengambil tanggung jawab membiayai anak saya. Ya. Misalnya saya meninggal dunia, anak saya kecil, ya, atau dia disusukan ibunya, maka biaya itu bapak saya yang menanggung atau saudara laki-laki saya. Nah, ini banyak di Minang ini tak paham laki-laki ini Pak. Bahkan di Minang kok caranya Pak, cara istrinya, dan anak tinggal di sini Pak. Ini nak mau tahu je lah Pak, ini nikah je lah. Nah, jatuh banyak laki-laki di Minang tu. Maka laki-laki Minang tu berkundo saya kena raku banyak. Ini tak tahu tanggung jawab itu. Harusnya kalau bercerai Pak,
hidup atau mati, ya, kalau kita bercerai itu. Anak-anak itu tanggung jawab kita. Ditanya isinya, anak ini tanggung jawab saya. Mau saya bawa anak-anak saya, atau kamu mau merawatnya? Saya jamin saya tanggung biayanya semua. Musyawarah. Tapi tidak bisa suami berlepas tangan begitu, ayah berlepas tangan begitu. Ya. Itu makanya Bapak Ibu, yang wajib disantuni itu anak yatim, anak yang mati ibunya tidak wajib santuni. Secara hukum ya. Kenapa? Karena kalau bapaknya mati, ibunya dinikahi orang, selesai urusan dia. Dia tinggal menumpang sama orang. Makanya wajib disantuni. Tapi kalau istrinya meninggal atau ibunya meninggal, anak dibawa bapak. Kan tanggung jawab bapak. Bawalah sama bapaknya. Kalau bapaknya nanti menikah, usahanya tidak apa-apa. Kan isi ini baru nih, tanggung jawab dia pula. Anak tanggung jawab dia, isi tanggung jawab dia, kan aman. Apa masalahnya? Oh, kalau nanti isi yang baru ini tidak aku sama anaknya, mungkin marah-marah sih anak keraja pak. Dia bisa berang lah kau isi ini kau. Oh, kau mau depo kau, pulanglah. Kan carian deh. Ambo anak ambo, tinggal aja ambo anak ambo, menikah ambo, ya perempuan lain. Isi ambo kau berang sih anak ambo pak. Ambo anaknya pulang lah, tukar yang baru, itu masalah tu. Kan aman tu. Tapi kalau anak sama ibu tinggal, ditampaknya anak ibu di suami ibu yang baru, ibu bisa mana? Paling ibu murid dado menangis, nah, ada pelindungan anak. Itu rahasianya anak di bawah bapak, bukan ibu, karena ibu ini dijamin suaminya dan anak-anak ada jaminan suami yang baru. Anak tanggung jawab bapaknya. Itu makanya Bapak Ibu kalau terjadi perceraian itu, ya anak tanggung jawab bapak. Bahkan kalau tidak ada bapaknya, warisnya kata Allah, warisnya yang bertanggung jawab. Nah, begitu. Ini ketentuannya, ini untuk yang menyusui ya. Jadi ibu-ibu nanti tolong ya ingat-ingat tuh ya. Kalau adik ibu punya anak balita, ibu wajib menyusukan 2 tahun penuh selama status ibu masih istri sah. Tapi kalau ibu sudah diceraikan, ibu berhak ya tidak mengembalikan ke ayahnya, dan ibu boleh tidak menyusukannya dan tidak ada dosa untuk ibu. Kalau ibu tidak mau menyusukan anak ibu, walaupun anak itu baru lahirkan, ada kewajiban menyusukan, serahkan ke bapaknya. Itu ketetapannya begitu. Cuma kadang-kadang perasaan. Dan saya kira ibu tidak akan kuat begitu. Tidak ada ibu-ibu itu sudah lah, iya nak, kan itu jagain bapaknya langsung. Dia menikah, dia tidak akan ada ibu-ibu. Tapi kalau ada perempuan yang begitu, bisa jadi itu perempuan itu begitu. Karena memang perempuan itu lagi tunggu jandonya. Ya, kan ada tuh sejak judul sinetron kan, ku tunggu jandamu. Ya, kan? Memang ibu itu tunggu jando di orang kan. Tidak sabar lagi, ada pas melahirkan itu menikah, maka anak ibu serahkanlah ke suaminya, ke suami ibu yang lama. Itu ketetapannya begitu. Oke, ini sampai ayat 233, 234, 35, 36, 37 sampai lagi. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Silakan. Waris itu kan tidak hanya bapak, tidak hanya saudara bapak ya. Gini, saya kalau meninggal, saya tidak punya anak, siapa waris saya? Saudara saya kan, atau bapak saya. Saya tidak punya bapak, siapa waris saya? Saudara bapak saya. Saya tidak punya saudara bapak, anak saudara bapak saya, itu kan? Iya, siapa yang punya hubungan darah? Suami ibu mati, tidak ada punya saudara, tidak ada punya ayah. Ayahnya punya bapaknya itu punya kakeknya itu punya saudara enggak? Berarti itu siapa nama itu? Pak Uwo. Itulah. Siapa yang punya hubungan begitu terus. Makanya laki-laki harus paham semua ini. Karena anak ini tanggung jawabnya laki-laki. Saya kalau ya adik saya meninggal, tanggung jawab saya. Tidak ada saya, ya bapak saya. Sekarang bapak saya tidak ada, saya tidak ada. Bapak saya punya saudara. Maka saudara bapak saya itu yang menjamin anak saudara saya ini. Sampai siapa yang punya hubungan darah dengan dia, yang ke laki-laki, itu aturannya begitu tuh ibu. Ya. Karena yang punya anak itu ya yang keluarga laki-laki, bukan ibu. Ibu tidak punya anak, ibu melahirkan saja, ibu menumbuhkan saja. Yang punya lahan, yang punya tanaman itu petani. Kalau lahan hanya tumbuhkan saja. Jadi itu ketentuan yang harus semua laki-laki paham. Kadang-kadang gini Pak, ya kan mati anak, mati kok seorang laki-laki meninggalkan anak,
itu keluarga suaminya tidak mau tahu. Jangankan ngasih bantuan, ini menjenguk pun tidak. Berdosa mereka semua itu, tanggung jawab namanya. Mereka akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan nanti itu. Anak adik saya kalau dia mati, terlunta-lunta, saya yang diminta dipertanggungjawabkan di akhirat itu. Bapak saya akan bertanggung jawab di akhirat itu, kalau bapak saya hidup. Karena itu anak saya, karena itu anak bapak saya, karena darah kami. Itu kan hukumannya. Cuma kadang-kadang wak di Minang kok di matrilineal ibu, kadang kok dilupakan. Ya. Ya apalagi kita di Minang tuh kan laki-laki kan hidup menumpang saya Pak. Ya. Awak kalau menikah kan menumpang Pak. Ya enggak? Udah menikah menumpang rumah istri Pak. Ya kan? Kalau dibawa lo anak sabalai Pak, tu cakap jangan rumah itu. Harusnya Pak awak punya rumah Pak. Kita punya rumah, jadi anak tinggal dengan kita, istri pun tinggal dengan kita. Ya masalahnya kan tidak begitu. Nah ini, jadi kalau nanti meninggal suami ibu, semua kebutuhan anak ibu ditanggung saudara laki-laki suami ibu atau ayah suami ibu kalau dia masih ada. Begitu harusnya. Ya, ya biar dia tidak berdosa, tidak di apa, selamat dari pertanggungjawaban akhirat nanti itu. Ya. Gitu ibu, harusnya begitu. Ya. Cuman itulah tadi yang saya bilang, sayangnya laki-laki di Minang tidak paham aturan itu. Entah tidak paham atau tidak mau tahu kan. Ya. Harusnya dia paham begitu. Jadi kalau mati saudaranya, dia datangi itu ya istri saudaranya itu, anaknya mau saya bawa, saya yang membesarkan, atau kamu yang membesarkan, saya yang tanggung biayanya. Pilih. Harusnya begitu. Dan gini loh, ibu jangan pernah marah pula kalau suami ibu menanggung hidup kemenakannya. Jangan ibu marah pula. Kewajiban dia. Berdosa suami ibu kalau enggak. Iya. Jadi kalau ibu, saudara suami ibu mati, dia punya anak, maka dia anaknya bertambah otomatis tuh dengan anak ibu. Jangan ibu, Pak kok pergi belanja lo nyotik bulan? Tidak boleh itu ibu. Ya, perempuan harus paham itu. Karena ada sebagian ibu-ibuku yang aku monopoli. Ya kan? Sampai kalau dia memberi ke ibu ayahnya pun preso Pak. Kan tugas suami ibu tidak satu kan? Nabi ditanya nih, saya punya uang. Ini ke siapa saya beri? Ibumu, lalu istrimu, ibda biman ta'un, istrimu, lalu siapa? Ibumu, lalu siapa? Ayahmu, lalu siapa? Saudara perempuanmu. Kan tidak satu. Termasuklah anak saudaranya tadi, kalau memang ya dia sudah meninggal. Jadi bahkan ibu harus mendorong suami ibu. Kalau misalnya saudara suami ibu meninggal, ibu dorong suami ibu untuk membiayai hidup anak-anaknya itu. Ndak ibu cegah. Ya kan? Kewajiban dia itu. Harusnya dibawanya tinggal bersama ibu tuh, anak-anak saudaranya tuh. Ya, atau boleh jadi ibu dorong suami ibu menikahi ya istri saudaranya tuh. Ya boleh. Ya kok yo ndak lo Ustaz ibu ya. Lebih baik begitu. Ya kan? Ya bukan hanya mengayomi anaknya, tapi itu boleh kan? Tak ada masalah, tak ada. Ya. Nah, pahala ibu lebih besar lagi. Ya, kata Nabi, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini di sorga. Sekarang ibunya pun disantuni kan? Kan lebih hebat lagi itu. Maka ada cerita ibu ya, ini kejadian ibu ya. Saya dapat cerita jamaah saya di Medan ibu. Jadi ada apakku bertetangga, ya kan, seperti bersaudara. Anaknya sama gadang sama banyak lah ibu, ya nak. Tapi beda, yang satu hidupnya agak mapan, kaya, yang satu sederhana saja. Kebetulan mati apa yang hidupnya sederhana kok Pak. Anaknya ampek Pak. Yang kau anaknya ampek sama gadangnya Pak. Tu gak payah hidupnya Pak sejaknya apaknya mati. Tu kecik apak tu malam Pak mengecek ke istrinya. Bu, sajak apaknya mati agak telantar anak-anaknya ndak. Ibu ada anak-anaknya. Kau bawa saya anak-anaknya kamari Pak, kecik apak tadi. Ke istrinya Pak. Kecik istrinya,
Di ambu lampek Pak, tambah lu lampek 8 dak taluk nama Pak. Ya Pak bawa sinduknya kamari baanya. Wah, jadi je Pak ada Pak. Kok dapat ibu-ibu macam tu kan mantap tu Pak. Betul Pak, dinikah ibu tu tinggal serumah gitu. Ya tu. Kan ada salahnya begitu. Tapi paling tidak selamatkan anaknya. Ibu jangan menghalangi. Ya, mana tahu ibu suami saudara suami ibu meninggal. Maka suami ibu lah yang menjadi ayahnya. Ibu tidak boleh marah kalau dia menjamin hidup anak saudaranya itu. Berdosa suami ibu nanti itu kalau dia tidak menunaikan tanggung jawabnya itu. Itu aturan agama begitu ibu ya. Baik, sudah Pak Ibu? Silakan Ibu. Ibu tanya dokter, maksudnya bu masih bisa tidak menyusukan? Kalau memang tidak sehat lagi air susunya, jangan. Itu memang bukan keinginan ibu menghentikan dia. Memang pertimbangannya itu masalah bapaknya lah gitu ya. Ya. Maka ibu tanya ke dokter, selama masih aman, ibu wajib menyusukan 2 tahun. Kalau tidak aman berhenti. Kan itu bukan keinginan ibu. Yang masalahnya ibu tidak ingin menyusukan karena sibuk bekerja. Alasan ibu itu tidak syar'i namanya itu. Atau karena ibu takut, mohon maaf nih, tubuh ibu ya tidak lagi seperti sebelumnya. Ada perempuan-perempuan yang malas menyusukan anaknya, takut tubuhnya rusak. Yang begitu tuh bermasalah besar nanti di akhirat itu. Tapi karena memang adiknya sudah ada pula, dan kalau disusukan tidak sehat lagi, dan itu sudah rekomendasi dokter, ya hentikan. Itu tidak ada beban dosa untuk ibu itu. Yang masalahnya ibu alasannya sibuk bekerja, kan sudah saya katakan, ibu tidak perlu bekerja. Untuk apa ibu memaksakan diri bekerja? Justru ibu tidak menyusukan anak lebih bahaya masalah di akhirat nanti itu. Kalau ibu tidak bekerja, tidak ada masalah. Apa masalah ibu tidak bekerja? Ya kan? Maka kalau ibu lebih mendahulukan bekerja ketimbang menunaikan kewajiban ibu ke anak ibu bermasalah di akhirat nanti. Itu makanya ya lata longsong, ya minta halal ke anak-anak tu. Ya, yang masih menyusukan anak ya sudah tunaikan haknya 2 tahun tu, maka ibu bawalah anak ibu kamari yang menyusukan. Minta ruangan khusus ke yayasan untuk ya ibu-ibu yang menyusukan agar anak-anak di situ mungkin main sampai siang sampai sore itu, ada yang membantu di situ. Kalau tidak ibu pulang, kalau ada laki rumah sekali sekian, kalau ada tak menanginya, telepon pulang ibu. Tapi kok apaknya telepon ya tidak usah. Kadang mau menyusun anak tapi apaknya telepon, ya kan? Ya gitu. Ya ke yang memang kewajiban itu begitu 2 tahun tuh ibu ya. Kalau tidak nanti bermasalah ibu di akhirat. Karena Allah sudah sebut begitu tadi. Wanita-wanita yang melahirkan wajib menyusukan anaknya 2 tahun kecuali sudah diceraikan suaminya. Kalau sudah diceraikan tak wajib lagi. Tinggal serahkan saja anak itu ke ayahnya kan. Biar ayahnya cari ibu susuan. Ya kalau ibu tidak mau menyusukannya, nanti dia carikan ibu susuan itu. Gitu aturannya. Ya. Ini karena ibu masih banyak yang muda-muda nih. Ya, ini akan terjadi nih yang hamil. Tidak tahu saya di kita Pak, di SPH ini ada Pak ruangan disediakan untuk ibu-ibu, anak-anak untuk menyusukan? Iya ruangan ibu ada ya? Ya itulah, bawalah ke sini anak ibu. Atau kalau rumah ibu dekat pulanglah, tidak apa-apa. Yang penting ibu jangan menghentikan dia menyusu sebelum 2 tahun, kecuali dia memang tidak mau lagi, atau memang air susu ibu kering, itu lain soal. Atau memang kena hamil tadi, itu lain soal. Ini normal, air susu ibu tetap banyak dan dia tidak ada berhenti menyusu. Cuman ibu karena sibuk saja ibu paksa berhenti, bermasalah ibu nanti itu. Ya kalau memang sulit rasanya udahlah, ibu mundur saja dulu, berhenti bekerja sampai anaknya besar, ibu bekerja lagi. Ya toh. Lebih aman begitu. Ya mundur dulu sebentar. Jangan ibu abaikan kewajiban itu ketimbang lalu ibu memilih bekerja. Daripada masalah ibu nanti di akhirat. Kecuali memang ibu tulang punggung, ibu
apa namanya tuh, orang tua tunggal, bapaknya udah meninggal, gimana lagi, siapa yang mau menafkahi anak-anak, keluarga ayahnya pun tidak menafkahi dia kan, nah, itu terpaksa namanya, bolehlah, ya, keterpaksa itu tidak ada hukuman tuh, gitu deh. Masih ada ibu? Cukup ya, nah gitulah dulu, ya. Tapi ibu yang tadi itu ya, jangan ibu yang tekanan menciluk budi itu saya, jangan ibu pulang hilang seperti apa tadi ya. Itu kalau apa tidak bagi hak ibu itu boleh, ya. Tapi jangan jadi kebiasaan itu. Kalau lah dipenuhi hak ibu, itu ibu menciluk, dosa ibu tuh. Ya, tuh. Begitulah, Bapak Ibu nanti kita lanjutkan di satu sesi lagi nih di surat Al-Baqarah ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.